one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, nama saya Andi Inesia Sukma, NIM 181408000, 27 dari Tadris IPA Fisika A BP 18. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang komponen bab 1, yaitu pendahuluan, dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI dari Tadris IPA Fisika A BP 18. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, batasan masalah, yang keempat, rumusan masalah, yang kelima, tujuan penelitian, yang keenam, manfaat penelitian. Baiklah, poin yang pertama yaitu merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan penelitian, yang pertama yaitu judul sebaiknya yang menarik minat peneliti, yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti, yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis yang penting untuk peneliti, yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data tersedia, yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul yang lain. Ada beberapa strategi supaya dapat mencari judul dengan bagus, antara lain adalah yang pertama, carilah masalah penelitian pada awal kuliah, teoritis riset sebanyak-banyaknya, untuk ditulis dan dikumpulkan sebagai bekal pada saat kita konsul kepada pembimbing. Yang kedua, berpikir yang kritis terhadap permasalahan yang kita lihat, amati dan dengar. Yang ketiga, membaca jurnal penelitian sebanyak-banyaknya sebagai bekal agar penelitian kita tidak plagiat. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu menemukan masalah. Umumnya, suatu hal dikatakan menjadi masalah jika tidak sesuai dengan standar atau acuan yang berlaku. Biasanya hal ini dapat timbul dari pengalaman pribadi, keterangan yang diperoleh secara kebetulan, kerja dan kontrak profesional, penguji dan kontak profesional, analisa terhadap literatur akademik, dan hasil penelitian yang relevan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause, yaitu tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah kalian temukan. Poin yang ketiga yaitu menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Poin yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau terlalu lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat dan tidak bertele-tele yang dapat membingungkan para pembaca. Yang kedua yaitu rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga yaitu rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan meningkatkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat adalah masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang keempat yaitu rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang keenam yaitu perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Adapun beberapa tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ini biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diselidiki dalam penelitian dan para peserta penelitian dan lokasi penelitian.
Yang kedua yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kuantitatif meliputi variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel, peserta dan lokasi penelitian. Tujuan ini ditulis dalam bahasa yang terkait dengan penelitian kuantitatif dan juga mencakup pengujian deduktif. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian metode campuran, meliputi tujuan penelitian umum, informasi tentang unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan logika atau rasionalisasi pencampuran kedua unsur untuk menyelidiki masalah penelitian. Ciri-ciri tujuan penelitian. Yang pertama yaitu bersifat ilmiah. Maksudnya untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan penggunaan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta, objektif atau faktual. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Yang keempat, analitis. Studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan yang kaku tentang mengapa pencarian dilakukan dengan topik yang dipilih. Adapun tujuan dari dibuatnya tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional dari sebuah penelitian adalah untuk dapat mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi agar nantinya didapat sebuah jawaban yang tepat dari masalah tersebut. Yang kedua yaitu tujuan fungsional. Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan. Yang ketiga yaitu tujuan individual. Suatu penelitian dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, penilaian, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum.